Selamat siang, hari ini Kementerian Komunikasi dan Informasi memanggil pengelola aplikasi transportasi online Uber dan GrabCar. Pemanggilan terkait dengan desakan pemblokiran aplikasi transportasi online yang diinginkan oleh pengemudi angkutan umum. Kemenkominfo berjanji akan mengambil sikap usai pertemuan dengan Uber dan GrabCar di kantor siang ini. Menkominfo Rudiantara menekankan keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan perundang-undangan serta aspirasi masyarakat. Sehari sebelumnya, ribuan pengemudi taksi yang tergabung dalam Persatuan Pengemudi Angkutan Darat berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut pemerintah untuk menutup aplikasi online angkutan plat hitam tersebut karena mengurangi pendapatan mereka. Demonstran juga tidak lepas dari legalitas angkutan umum berbasis online yang sampai sekarang masih belum jelas. Sebab mereka beroperasi tanpa mengantongi izin angkutan umum. Ya maunya gimana? Masyarakat maunya gimana? Ya udah itu aja. Mau yang lebih murah. Pakai nggak? Mau dihapus nggak? Ya, bagi kami enggak. Saya nggak bilang begitu ya tapi ya udahlah, nanti kita lihat karena biar bagaimanapun kita harus mencari solusi. Ya, kalau kita lihat tadi ada 3 kan persoalannya, aplikasi, kendaraan yang sendiri yang ilegal, yang tidak bayar pajak. Yang ketiga jangan lupa ada pengguna yang sudah merasa bahwa itu adalah menjawab solusi bertransportasi mereka. Nah, secara aplikasi sebenarnya kalau saya melihat aplikasi kalau dikatakan itu nanti ada gangguan keamanan dan sebagainya. Apa kita kan sudah biasa sekarang dengan aplikasi beli baju, beli tiket, beli pesan hotel dengan aplikasi. Anak online shop nih kayaknya Bu Ellen. Oke, jadi terbiasa dan juga apa ya? Dan itu kayaknya merasa mendapatkan kemudahan yang sangat besar gitu. Apakah kan? itu mengganggu keamanan itu juga internasional? Apakah itu mengganggu keamanan? Kok itu tidak ditutup gitu ya? Nah, jadi saya melihat itu bukan persoalan di aplikasi, tapi persoalan lebih kepada persaingan usaha. Karena ini dijalankan dengan aplikasi, kemudian kalau soal ilegalnya betul itu ilegal, karena memang tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar dan tidak bayar pajak, itu yang harus dituntut. Tapi kalau dikatakan sudah bayar pajak, ya sudah bayar pajak kan. Nah, itu berarti tidak masalah dong sebetulnya. Tidak masalah soal pajaknya. Jadi persoalan utamanya apa? Kenapa orang memilih? Kenapa mereka merasa yang supir-supir taksi itu merasa disaingi? Karena orang beralih. Kenapa? Yang satu yang paling besar adalah lebih murah. Tapi ada lagi unsur lain dapat diandalkan, dapat di-track karena lewat aplikasi ya. Jadi merasa lebih aman, supirnya juga ada fotonya. Dan tapi yang paling penting itu kalau soal aplikasi kan taksi reguler juga sudah punya aplikasi. Jadi soal aplikasinya menurut saya tidak ada masalah, tapi ada tarif yang jauh lebih murah sehingga orang memilih dan lebih terjangkau. Lebih gitu murah. Dulu kan orang kalau bilang kalau murah ya nggak usah baik-baik. Justru lebih murah tapi lebih baik gimana? Nggak ada masalah dengan kembalian. Kalau naik taksi kan kembaliannya nggak ada, nggak punya uang kecil atau selalu dibulatkan ke atas. Karena semuanya dilakukan dengan cashless, meskipun sekarang ada fitur yang bisa dilakukan dengan cash. Nah Bu, tapi kalau misalnya mereview lagi, dulu zaman Gojek nih lagi heboh-hebohnya Menteri Jonan mengeluarkan instruksi, tapi habis itu kurang dari 24 jam dicabut lagi. Nah ini kayak apa ya, netizen dan juga para pemirsa, ini kayak bakalan dicabut lagi, lihat aja nanti jam 12 malam gitu katanya. Karena gitu. persoalan aplikasi itu, kalau aplikasi yang dimasalahkan, itu nanti ada sambungannya ke kreativitas. Begitu kita mengatakan itu kreatif, membuat orang lebih efisien, lebih mudah, lebih nyaman. Pemerintah jadi mikir-mikir bener nggak sih ini kalau ditutup? Karena tadi dikatakan itu ditutup, tapi nanti bisa lewat WhatsApp, lewat SMS, lewat aplikasi yang lain, SMS gitu. Aplikasi yang lainnya berkembang terus. Dan gitu. juga lebih apa ya? Maksudnya terlanjur para masyarakat ini mendapatkan advantage atau privilege yang dilakukan tadi meng-highlight pernyataan dari Bu Ellen, lebih mudah, lebih murah dan justru kualitasnya lebih bagus. Lebih bagus, iya. Nah, jadi itu kan yang akhirnya disampaikan oleh orang-orang kan seperti itu. Jadi dari sisi satunya tuh penggunanya ingin mendapatkan layanan seperti itu. Itu bisa nggak digantikan oleh taksi reguler yang ada? Taksi reguler pun ada yang sudah beraplikasi dan sangat baik. Saya pun sering menggunakan dengan aplikasi taksi reguler. Tetapi yang menjadi masalah di situ adalah tarif ternyata. Nah, kalau misalnya tarif itu bisa diatur oleh pemerintah dan pasti harus mereka terdaftar, itu mungkin lebih menyelesaikan masalah daripada seperti ini aplikasinya. Karena saya khawatir aplikasi ini adalah kreatif itu lama-lama
Pemda DKI aja sekarang semua sebelah aplikasi. Sebelah Laporan aplikasi, ya, sampah aja betul. kita pakai aplikasi gitu. Betul. Masa kita mau menutup aplikasi gitu? Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya nih win-win solution, masyarakat tidak dikecewakan ya kan, driver konvensional juga kasihan begitu kan, banyak sekali problem hutang dan lain-lain yang menjadi beban ekonomi tersendiri. Terus juga taksi-taksi online nggak nakal, bayar pajak, juga bukan plat hitam atau apa, ada form, kan ini juga permasalahannya bukan hanya di Indonesia, ini permasalahannya worldwide. Kalau kita melihat ke belakang pada saat itu kalau tidak salah di kota Paris itu sampai chaos di sebuah bandara hanya gara-gara taksi online dan juga taksi konvensional ini dalam tanda kutip berebut gitu. Apa ya formulanya yang paling tepat supaya sok atuh ini jalan, masyarakat juga merasa diuntungkan begitu kan, tapi kualitas tidak menurun. Ini ya tugas pemerintah lah ya harus, karena begini, sudah terlalu lama pemerintah membiarkan kendaraan-kendaraan umum ilegal ini. Sebelum datang Uber, sebelum datang Grab, itu sudah ada. Kita di Semanggi aja tunggu kalau malam-malam ada tuh, dan tidak pernah terdengar kriminalitas di situ karena makin lama mobilnya makin bagus. Dan itu melayani masyarakat juga. Memang ilegal, tapi kan didiamkan. Ada daerah-daerah tertentu, ada juga trayek-trayek yang tertentu yang plat hitam. Jantung misalnya. Iya, bukan plat kuning kan, istilah kasarnya memang disebut ilegal karena bukan plat kuning begitu. Dan itu ada sampai sekarang juga tidak pernah bisa jadi sudah terlalu lama sehingga ketika itu masuk dengan online dan orang sudah ini jadi bingung sendiri pemerintah. Jadi bagaimana caranya ya pemerintah harus duduk bersama. Itu masalah persaingan usaha juga menjadi titik acuh juga supaya ya tidak ada persaingan usaha seperti ini gitu. Mengutip pernyataan tadi pagi Dirjen Perhubungan Darat mengatakan bahwa kayaknya solusinya cuma ada dua nih, Wid, gitu kan. Either taksi konvensional menyesuaikan tarifnya dengan taksi online atau taksi online menyesuaikan. Jadi akhirnya ketemulah di tengah. Kalau tadi kan permasalahannya harga Taksi dengan taksi reguler itu konvensional tarifnya kan ditentukan pemerintah. Mereka tidak menentukan tarif sendiri. Mereka regulated. Dan belum ada fee yang harus dibayar ya, katakanlah tadi sepertinya pajak begitu kan, perpanjangan izin. Ya, tapi itu saya rasa nggak terlalu pengaruh. Perpanjangan izin pajak itu tidak terlalu pengaruh ke tarif, tapi operasional sehari-hari kalau makin kurang peminatnya, penumpangnya nggak ada, makin lama makin turun, ya itu memang sangat berpengaruh gitu. Tapi tarifnya ditentukan pemerintah mereka. Oke, jadi kita tunggu nih hasil pertemuan dari pemerintah seperti apa. Mengutip statement dari netizen bernama Icovos mengatakan semoga Uber tidak di Uber lagi, katanya seperti itu. Karena semakin banyak masyarakat yang mendapatkan apa ya namanya kenyamanan dan juga advantage. Baik, terima kasih Ibu Lantangkudung, pengamat transportasi, sudah hadir di studio Medsos Netizen News. Pemirsa, kekesalan para pengemudi angkutan umum di Jakarta memuncak. Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah melarang transportasi online untuk beroperasi karena menutup mata pencarian mereka. Lantas apa upaya pemerintah mengatasi masalah ini? Menutup Grab sekarang juga. Oke, terima kasih. Kekesalan para pemudi angkutan umum di Jakarta memuncak sudah. Massa yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD menggelar aksi unjuk rasa menolak keberadaan transportasi berbasis aplikasi online. Tujuan kami adalah tidak menolak, tapi kami minta kepada petugas, kepada pejabat yang berwenang untuk menegakkan aturan. Pada hakikatnya Uber dan GrabCar itu menyalip beberapa izin. Itu termasuk ilegal, termasuk merampok mata pencarian kami. Satu, mereka itu pelanggaran investasi. Grab ke Indonesia, Uber ke Indonesia, investasinya adalah sebagai kantor penghubung perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia. Tapi prakteknya mereka menghimpun pribadi sebagai angkutan taksi. Unjuk rasa digelar di 3 titik, yaitu di Balai Kota DKI Jakarta, Istana Merdeka, dan Gedung Kemenkominfo. Massa menuntut agar pemerintah menutup perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dua menteri pun langsung bertemu usai unjuk rasa para pengemudi. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara duduk bersama membahas polemik transportasi online. Menurut Menteri Perhubungan, masalah muncul karena pengelola transportasi online tidak menjalankan kewajiban sebagaimana pemilik angkutan umum. Tapi kalau transportasi umum itu harus ngurus izin transportasi umum, harus nanti mendaftarkan diri sehingga juga ada NPWP-nya dan sebagainya, ya, dan harus dikir untuk masalah keselamatan.
Sementara Menkominfo menilai masyarakat berhak mendapat alternatif transportasi umum yang lebih baik. Masyarakatnya bisa menikmati sebetulnya layanan yang lebih baik, yang lebih nyaman tentunya dan lebih aman ya, dengan harga yang lebih terjangkau. Kan itu tujuan kita. Tujuan pemerintah adalah memberikan layanan dan perlindungan kepada masyarakat. Rencananya hari ini Kemenkominfo bersama Kementerian Perhubungan akan berdialog dengan penyedia aplikasi transportasi untuk mencari solusi bersama. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, dua kementerian sempat duduk bersama untuk mencari solusi masalah keberadaan transportasi online. Di satu sisi kehadiran transportasi ini menjadi alternatif bagi publik, namun di sisi lain transportasi online dianggap menutup penghasilan para pengemudi angkutan umum. Sudah hadir Bapak Sugiharjo, pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub dari kantor Kemenhub, dan Ibu Milatia, Ketua Bidang Komunikasi Publik Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat pagi Pak Sugiharjo, selamat pagi Ibu Tia. Selamat pagi Mas Ade. Ya, kita ke Pak Sugiharjo terlebih dahulu. Pak Sugiharjo, kita sudah tahu apa saja yang dibicarakan kedua menteri kemarin. Lalu sebetulnya apa poin-poin atau draft yang akan didialogkan dengan pihak Uber dan juga Grab atau taksi online hari ini dengan dua kementerian ini, Pak Sugiharjo? Pertama, mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa surat Menteri Perhubungan kepada Kominfo itu dikhususkan pada pengoperasian Uber taksi dan Grab car. Jadi ini tidak termasuk dengan aplikasi online untuk sepeda motor seperti Gojek, Bluejack dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mengacu pada undang-undang, taksi yang legal itu sudah diatur. Harus berbadan hukum, harus juga kendaraannya dikir, harus bayar pajak, harus pakai asuransi dan sebagainya. Jadi yang legalnya ada, sementara Uber taksi dan Grab taksi ini tidak terdaftar sebagai angkutan taksi resmi di Indonesia. Nah, kami sudah koordinasi dengan BKPM. Jadi kalau Uber taksi, statusnya di BKPM ini adalah hanya sebagai KPPA atau kantor perwakilan perusahaan asing. Dan sesuai aturan di BKPM sendiri, KPPA itu tidak boleh beroperasi secara komersial. Dan sudah ada peringatan dari BKPM kepada manajemen Uber taksi. Sedangkan yang namanya PT Grab taksi itu memang sudah berbadan hukum Indonesia, tapi jenis usahanya untuk penyedia piranti lunak dengan 99,92% itu milik Grab Taxi Holding di Hong Kong dan 0,08% milik Singapura di Malaysia. Jadi yang ingin saya garis bawahi, Iya, Pak Jojo, kemudian juga masyarakat sudah aware terhadap fenomena adanya taksi online di Indonesia. Begitu, ini kan fenomena yang sudah bukan hal yang baru, artinya sudah sekitar 1 hingga 2 tahunan. Kenapa baru sekarang nih kemudian Kementerian Perhubungan menggugat permasalahan ini mengenai masalah perizinan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, Pak? Iya, jadi kita sudah pernah, waktu dulu pernah, tapi kan digabungkan antara Gojek yang sifatnya komplement dengan Uber taksi dan Grab car yang sifatnya kompetitor. Nah, kalau yang sifatnya komplement memang kita masih mentolerir karena itu menjadi kebutuhannya masyarakat dan tidak diatur bahwa sepeda motor sebagai angkutan umum. Tapi kalau yang namanya taksi itu sudah aturan legalnya, sehingga kalau pemerintah membiarkan ini, pemerintah dalam hal ini kalau kita lihat nawacita pertama, pemerintah itu negara harus hadir. Bukan hanya memberikan perlindungan rasa aman kepada warga negara bangsa, tapi juga memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang sudah mengurus izin dan berbadan hukum Indonesia. Nah, ini yang kita hadirkan. Nah, jadi yang salah, saya ingin garis bawahi. Aplikasi IT-nya kita mendukung, karena memang hanya dengan aplikasi IT ini kemajuan layanan transport akan lebih baik. Nah, saya sudah sampaikan solusi yang ingin kita tawarkan
silahkan berbasis IT, tapi bekerja samanya dengan angkutan taksi resmi. Baik. Contoh misalnya di Indonesia kita tahu ada perusahaan taksi yang baik yang sudah punya sistem IT. Sementara yang perusahaan kecil-kecil nggak punya sistem IT, ya dia aja kerjasama IT-nya di situ. Baik. Tapi tidak boleh kerjasama dengan kendaraan pribadi dan angkutan ilegal. Baik. Yang ditabrak peraturannya banyak gitu Baik. loh. Iya, Pak Jojo, ini kemudian yang akan ditawarkan atau draft yang akan diajukan nanti di dialog dengan para pengusaha taksi online begitu ya. Artinya draftnya adalah mengajak mereka bergabung dengan perusahaan taksi yang sudah existing saat ini begitu. Kenapa tidak kalau misalnya mereka sudah punya izin nanti, mereka sudah memiliki izin A sampai Z, apakah mereka tidak mungkin juga mendirikan perusahaan sendiri begitu seperti sekarang entitas sendiri, karena ada kekhawatiran dari kalangan pihak taksi online mengatakan bahwa ini ada entry barrier untuk perusahaan yang mau masuk di Indonesia begitu, Pak Jojo. Entry barrier itu karena kaitannya dengan daftar negatif list Indonesia, ya kan, DNI. Kalau contoh yang Grab taksi itu 100% dimiliki modalnya oleh asing. Nah ini kita lihat. Baik. Jadi kita lihat masih dipilah lah. Kalau terkait dengan PMA berkaitan IT itu bukan domain kita. Tapi kalau dia bergerak di angkutan umum itu domainnya perhubungan. Nah perhubungan hanya membahas domainnya di perhubungan. Baik. Nah kalau dia memang mau mendirikan usaha angkutan umum, ya ikuti undang-undang dan peraturan pemerintah bagaimana menyelenggarakan angkutan umum. Ada 3 poin yang saya garis bawahi. Baik. Pertama, dia harus berbadan hukum Indonesia. Yang kedua, harus memiliki izin penyelenggaraan, apakah untuk angkutan orang dalam trayek atau tidak dalam trayek. Yang ketiga, kendaraannya harus terdaftar sebagai angkutan umum di KIR dengan tanda khusus dan sebagainya. Baik, nanti juga kita akan membahas juga kenapa harus melalui Kemenkominfo begitu, Pak Jojo. Nanti kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Selamat pagi, Indonesia akan segera kembali. Ya, bincang-bincang selamat pagi, kita kembali lanjutkan. Satu pertanyaan terlebih dahulu untuk Pak Sugiharjo. Tadi tertinggal, Pak Sugiharjo, kenapa harus melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung melakukan penertiban di lapangan? Apa bedanya dengan industri yang lain? Justru yang ingin juga saya informasikan, kami jajaran Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Pak Yonan sebagai Menteri, diajarkan dalam bekerja itu berorientasi pada hasil, tidak pada proses. Dan juga dalam bekerja tidak hanya sekedar kerja keras tapi kerja cerdas. Kenapa kita ajukan ke Kominfo? Karena kita ingin solusi yang efektif di hulu. Artinya dengan websitenya diblokir ini selesai. Tapi kalau kita penertibannya di hilir, itu berapa banyak petugas yang akan dikerahkan. Dan kita lihat kalau sudah masif, itu kita menghindari ekses-ekses di lapangan seperti tindakan-tindakan yang melanggar ketertiban umum. Itu kita hindari. Justru kita bagaimana solusi yang lebih elegan gitu. Baik, kita ke Ibu Tia. Ibu Tia tadi dikatakan bahwa ini yang akan diajukan kepada pihak Uber dan juga Grab adalah rencana atau pemerintah menginginkan mereka merger atau bergabung dengan industri taksi yang ada di Indonesia yang sudah existing saat ini. Ini kan keinginan sesuai regulasi begitu, sesuai dengan keinginan pemerintah. Tapi keinginan masyarakat seperti apa sebetulnya? Gini ya, kalau dari aturan kami sih jelas ya bahwa kalau aturan dilanggar itu memang tidak baik. Gitu. Apalagi kalau satu angkutan itu, maksudnya perusahaan itu adalah angkutan yang mengangkut nyawa. Nyawa siapa saja secara publik gitu. Artinya adalah bahwa dia harus mengikuti Undang-Undang Nomor 22. Itu nggak bisa ditawar kalau itu. Artinya kalau memang dia tidak mengikuti aturan-aturan dan aturan di bawah dari undang-undang tadi, itu memang itu tidak bisa ditolerir ya. Tapi demand ada dan sangat tinggi. Permasalahannya adalah demand itu sudah tumbuh, ya kan? Dan itu adalah demand masyarakat. Bahwa karena dari kompetisi harga, dari kompetisi pelayanan, karena waktu pasar itu kosong, ini kalau saya bicara market, pasti ada yang ngisi. Kalau pemerintah terlambat mengisi, pasti ada pihak swasta yang mengisi. Siapapun pasti mengisi. Jadi artinya adalah di sini pemerintah itu harus, kan kita ini udah informasinya udah nggak ada batas ya, istilahnya udah nggak ada batas. Artinya adalah kita harus melihat tren-tren yang di negara luar itu sebagai antisipasi atau indikasi itu mungkin saja terjadi di Indonesia. Artinya adalah antisipasi ini dilakukan sebelum kejadian daripada firefighter kayak sekarang.
Dan kalau kita bicara misalnya kenapa pemerintah mau merge, barangkali itu cara termudah. Tapi barangkali dari pihak si pengusahanya sendiri, mungkin mereka berpikir, karena taksi yang ada sekarang itu kan tarifnya deregulated ya. Artinya adalah dia udah punya tarif yang cukup tinggi dibandingkan yang ada sekarang. Artinya barangkali mereka juga akan menolak melakukan itu. Barangkali adalah. Jadi jalan keluarnya adalah bagaimana mereka secara perizinan juga harus mengikuti aturan, tetapi juga harus maksudnya keinginan masyarakat, demand masyarakat yang memang di tengah ini kan yang selalu kosong. Kalau kita lihat demand masyarakat menengah ke bawah itu ada memang segala macam yang melayani mereka. Yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa sih, Pak? Ada segmen masyarakat di tengah yang ekonomi menengah dan menengah ke atas. Itu yang mau mudah tapi nggak mau keringetan juga, udah mengerti soal pelayanan, ingin dilayani dengan baik. Nah, segmen ini yang kelihatannya agak kosong. Yang tidak terlayani oleh transportasi manapun saat ini di Indonesia. Ada taksi. Taksi melayani, hanya kebetulan karena ya namanya industri, pengusaha dia akan lihat peluang, bahwa ada peluang kosong. Kalau saya bikin pelayanannya lebih bagus, saya bisa dapat. Pengusaha selalu berapa step lebih cepat daripada pemerintah. Dan juga lebih cepat dari undang-undang. Karena itu tapi fenomena. ya artinya adalah pemerintah memang kalau soal undang-undang, kalau soal aturan tuh memang nggak boleh ditawar. Dan ini bukan pertama kali ada perusahaan yang menstrategikan istilahnya undang-undang atau peraturan. Ini sebetulnya nggak boleh. Baik, Bu Tia, kita harus jeda sebentar dan juga Pak Sugiharjo tahan dulu, kita harus jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi, Indonesia akan segera kembali. Ya, saya langsung ke Pak Sugiharjo. Pak Sugiharjo, terkait dengan draft atau usulan atau permintaan atau ajakan dari pemerintah terhadap nanti operator taksi online yang nanti akan dilakukan hari ini pertemuannya mengenai mereka diminta untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan operator taksi yang sudah existing. Bagaimana jika mereka menolaknya, Pak? Apakah memang penutupan adalah salah satu jalan keluar satu-satunya dan harga mati atau bagaimana, Pak? Ya, kalau menurut saya pilihan mereka itu ada dua. Baik. Kalau memang penyedia IT itu di luar domainnya perhubungan, silahkan saja, tetapi dia harus bekerja sama dengan perusahaan taksi resmi atau angkutan umum resmi. Kalau dia mau bergerak di dalam usaha angkutan umum, maka ada aturan-aturan tentang bagaimana menyelenggarakan usaha angkutan umum, termasuk syarat-syarat permodalannya yang sampai dengan hari ini belum terbuka 100%. Baik. Itu pilihannya antara dua, penyelenggara angkutan umum atau hanya berbasis IT bekerja sama dengan angkutan umum resmi yang sudah terdaftar. Jika tidak, yang kedua, yang ingin juga tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan kepada Organda, fenomena ini juga harus menjadi introspeksi bagi Organda bahwa masyarakat itu butuh pelayanan lebih. Sehingga ini juga yang kita minta pada jajaran Organda memberikan pelayanan lebih. Tapi di sisi yang lain, masyarakat juga harus diedukasi. Kalau dianggap kebutuhan masyarakat, apakah semua kebutuhan harus terpenuhi? Saya ambil ilustrasi. Kalau masyarakat kita itu maunya memberhentikan angkutan umum dari depan pintu kamarnya, berhentikan di sembarang tempat. Baik. Nah, tapi kan itu melanggar ketertiban umum, makanya dibuat halte-halte di mana berhenti. Nah, demikian pula. Nah, ini bukan sekedar murah, tapi yang aspek keselamatan kirnya bagaimana? Dia bayar pajak nggak? Saya tanya nih, perorangan-perorangan yang tergabung dengan Uber taksi atau Grab taksi, nanti di akhir Maret ini, dalam SPT pajaknya ada nggak penghasilan dari sharingnya dengan Uber taksi dan Grab taksi? Baik. Ini kan harus tunduk pada aturan negara. Baik. Nah, kalau kami tentu dari aspek penyelenggaraan angkutan umumnya. Ya, baik Pak Sugiharjo, berarti ada dua poin penting kalau misalnya mereka ada dua alternatif untuk operator taksi online. Yang pertama, mereka bergabung dengan perusahaan operator yang sudah existing, dan yang kedua, mereka menjadi perusahaan operator transportasi umum di Indonesia, begitu ya Pak ya, dengan memiliki berbagai macam izin begitu. Jadi penyedia aplikasinya aja nanti sifatnya B2B. Pemerintah tidak masuk ke domain B2B-nya. Kita hanya menata bagaimana regulasi ini berjalan. Sehingga maksudnya gini, supaya persaingannya itu fair. Jadi level of playing field-nya sama antara yang resmi dan yang ilegal. Nggak ada lagi yang istilah ilegal. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sugiharjo telah menyediakan waktu bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, kita ke terima kasih. Kita ke Bu Tia. Bu Tia, apakah ini solusi yang win-win solution? Karena Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa tidak serta-merta harus bisa langsung menutup taksi online ini, dan juga
kita juga harus aware terhadap penderitaan juga para pengusaha taksi yang sudah ada saat ini. Driver-driver taksi yang sudah ada mengalami penurunan omset begitu. Apakah ini win-win solution yang kemudian ditawarkan oleh pemerintah? Saya pikir cukup fair enough ya, cukup adil. Karena tadi kalau memang mereka dipaksa hanya satu alternatif adalah dipaksa untuk merge dengan taksi yang ada, barangkali itu kurang adil karena karakter bisnis mereka agak berbeda saat ini ya, natur bisnisnya berbeda. Jadi artinya adalah kalau misalnya memang ada alternatif kedua bahwa mereka bisa mengurus mendaftarkan semua mobil-mobilnya lalu secara permodalan, secara aturan keselamatan dan lain-lain mereka ikuti, artinya mereka berdiri sebagai perusahaan taksi tersendiri yang ada di Indonesia resmi begitu ya. Badan usaha angkutan umum yang memang legal melayani masyarakat. Jadi tapi di sini juga harus jadi pelajaran buat kita semua yang di Indonesia bahwa peraturan di Indonesia itu sering distrategikan, gitu ya. Artinya apa nih? Kalau nggak bisa masuk lewat kementerian ini, masuk lewat kementerian ini. Anda melihat dengan dua kementerian ini bisa lihat strategi dua kementerian ini atau bagaimana? Enggak, maksudnya seolah-olah selalu ada celah untuk masuk. Artinya di sini juga pemerintah sama-sama introspeksi diri bahwa artinya jangan celah-celah itu dibuka lagi karena itu akan merepotkan mereka juga, akan merepotkan pemerintah sendiri. At the end of the day itu akan merepotkan masyarakat juga karena demand itu udah timbul. Ya, kita bicara nanti soal masyarakat, dua alternatif yang diajukan oleh masyarakat ini, apa untung dan ruginya buat masyarakat nanti kita akan bahas setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita juga tidak bisa menutup mata apa yang terjadi dan menimpa dengan saudara-saudara kita yang memang operator taksi dan juga para driver taksi yang sudah existing begitu ya Bu Tia. Tapi ada satu quote yang ingin saya ungkapkan di sini. 10 tahun ke depan 20 hingga 25 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan jika tidak mampu beradaptasi dengan revolusi industri digital. Dan ini sudah bisa terasa saat ini fenomenanya. Nah, kita kembali ke permasalahan yang tadi dua hal yang akan disampaikan dinegosiasikan dengan para operator taksi online dengan pemerintah. Yang pertama bergabung dengan taksi yang sudah existing, atau yang kedua mendirikan badan usaha transportasi umum yang berbasis di Indonesia. Apa kurang dan apa lebihnya untuk masyarakat? Dilihat dari sisi masyarakat tadi saya lihat dua alternatif itu dia cukup baik ditawarkan, tapi kita lihat bagaimana akibat dari koordinasi ya. Ini kan kelihatan dari dua kementerian yang berbeda ya. Jadi akibat dari koordinasi yang sangat mahal di Indonesia itu masyarakat tuh at the end of the day pasti kena yang jadi dirugikan. Masyarakat yang harus membayar mahal akibat koordinasi pemerintah yang miss begitu yang miss ya. Ini kan akibat koordinasi. Kalau dilihat dari aturan semua udah tersedia, tinggal ngikutin, ya kan. Lalu celah-celahnya ditutup. Jangan sampai ada yang bisa lewat dari sini kalau nggak bisa lewat dari sini, gitu kan. Artinya adalah buat masyarakat dua alternatif ini pasti akan menaikkan tarifnya, ya kan. Kalau dilihat dari sisi tarif, lalu dilihat dari pengemudinya sendiri, begitu kan masalahnya penghasilan itu turun bukan karena aplikasinya, tapi karena jumlah kendaraan yang melayaninya lebih banyak, orang lebih memilih. It's about choice, pilihan orang. Artinya adalah dua alternatif ini akan suka atau tidak suka, impact-nya yang merasakan adalah masyarakat. Baik masyarakat pengguna, masyarakat pengemudi, karena pengemudi juga waktu dia dilegalkan artinya kan lebih banyak lagi taksi yang beroperasi. Bu Tia, yang ingin saya tanyakan, ketika ada satu opsi diberikan kepada taksi online ini untuk kemudian berbasis di Indonesia, ada regulasi-regulasi yang harus diikuti, memang itu wajib. Itu tapi harus. Apa korelasinya dengan nanti output atau pricing strategi dari ini akan berpengaruh, akan menaikkan? Adakah regulasi yang mengenai misalnya ketika mereka harus berbasis di Indonesia, regulasi harga juga ditentukan? Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa yang namanya perizinan di Indonesia itu mahal dan lama, ya. Artinya adalah mahal dan lama buat pengusaha itu berarti adalah cost. Begitu pengusaha investasi dalam bentuk biaya, itu pasti dibebankan kepada pengguna, kepada konsumen. Harga dinaikin. Harga dinaikkan. Belum lagi dengan tarif harga, apakah memang kalau di transportasi itu ada tarif harga yang ditetapkan oleh pemerintah? Betul, karena ada koridor harga yang ditetapkan. Artinya dia harus mengikuti koridor. Bagus-bagus kalau investasi itu masih di dalam koridor. Kalau di atas koridor,
pasti pengusahanya akan menarik diri sendiri. Artinya kalaupun mereka harus berbasis di Indonesia menjadi badan hukum dan juga operator transportasi umum, harga akan sama dengan yang lain dong? Ya, artinya adalah pilihannya relatif sama. Kalau ternyata investasi dia lebih tinggi, dia akan menarik diri. Artinya adalah jumlah pelayanan kembali lagi ke seperti semula kayak dulu, seperti dulu. Artinya adalah pilihan masyarakat berkurang lagi. Artinya terakhir pasti masyarakat yang kena impact. Tapi kalau saya menjadi pengusaha online, ketika misalnya ini dilarang dan itu dilarang, saya akan lari mungkin lewat WhatsApp, mungkin jalur-jalur lain yang akan saya manfaatkan. Artinya akan ada celah-celah yang lain yang akan dimanfaatkan oleh para pengusaha online ini. Pengusaha itu berpikir 10 kali lebih cepat tadi saya bilang artinya adalah ini yang harus diantisipasi. Apakah dua alternatif ini sudah mampu untuk mengantisipasi hal itu gitu loh. Jadi karena begitu dia melawan undang-undang itu artinya adalah dia melawan hukum kan. Terakhir mungkin Bu Tia, apa sih sebetulnya yang paling ideal yang harus diberikan, regulasi semacam apa yang harus diberikan oleh pemerintah atau treatment apa yang harus dilakukan kepada menurut saya koordinasi. Artinya adalah sekarang antara Kementerian Perhubungan, Kemeninfo dan kementerian-kementerian lainnya itu tidak bisa bicara sektoral lagi. Karena waktu kita bicara pelayanan itu adalah industri ekonomi, industri yang trigger dari ekonomi. Artinya karena transportasi itu adalah industri pelayanan, bukan hanya sebatas ngangkut orang dari A ke B, tapi melayani manusia gitu kan. Artinya adalah begitu kita bicara pelayanan, kita bicara ekonomi, karena udah itu bicara service ekonomi. Dan ujung-ujungnya berhubungan dengan uang. Iya, berhubungan uang dan berhubungan dengan ekonomi bangsa. Dan tadi misalnya penurunan juga kita harus jujur, bukan hanya karena ada aplikasi atau ada, kita juga tahu bahwa ekonomi kan sekarang rada slow down, menurun ya. Artinya adalah hal-hal seperti ini harusnya diantisipasi, duduk aja sebenarnya bareng antar menteri, karena dia juga harus bicara bukan cuma sebatas sama Menkominfo, tapi juga masalah permodalan dan lain-lain. Barangkali bicara dengan Menteri Keuangan, bagaimana memperbaiki atau meningkatkan transportasi publik lainnya. Kalau misalnya transportasi publik kayak tersedia kayak di Singapura dan lain-lain, taksi juga, fenomena taksi bukan sesuatu hal yang menjadi isu gitu. Ada kasus mungkin dengan taksi online di negara lain yang mungkin dianggap lebih ideal, yang bisa mungkin menjadi pelajaran untuk kita? Jelas ya, kalau player yang ada pasti melawan ya kalau ada ini juga terjadi di berbagai negara. Hanya di Amerika kalau nggak salah yang adem-adem aja, di Kanada juga adem-adem aja. Jadi tapi di negara-negara lain terjadi. Harusnya reaksi-reaksi ini dipelajari gitu loh. Dari awal. Dari awal, antisipasi dan koordinasi. Kalau mau dilarang dari awal. Kalau dibolehkan dari awal dan harus konsisten. Harus konsisten dan duduk bareng-bareng antar kementerian itu, jangan dari pihak application dia diizinkan, tapi ternyata dari sini enggak. Baik. Jadi satu hal juga mungkin bisa kita informasikan kembali bahwa ini berlaku untuk taksi online, tidak berlaku untuk ojek online, karena ojek online bersifat komplementer, bukan kompetitor begitu ya. Sebetulnya ojek sendiri bukan transportasi publik kalau jujur ya. Artinya adalah kebijakan ini barangkali ini kan firefighting nih ya, pemadam kebakaran. Artinya dia harus melihatnya secara lebih holistik, semua kementerian. Artinya adalah yang masalah akar adalah tidak tersedianya, maksudnya transportasi publik yang baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat dari semua lapisan itu belum terpenuhi. Terima kasih Ibu Tia telah memberikan pencerahan bagi kita di Selamat Pagi Indonesia, dan kita tentunya berharap ini pertemuan nanti dua menteri dengan para pengusaha atau operator taksi online akan menghasilkan win-win solution atau solusi yang baik untuk masyarakat dan juga untuk berbagai atau sejumlah pihak yang terkait di dalam industri ini. Dan demikian dialog kami mengenai taksi online, dan kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.